dekatnya Pak Putu ini udah panas sekali ya, apalagi sampai dipakai dulu. Kopi Wanet, kopinya para pemberani. Saya di sini ditemani oleh sahabat saya. Dia punya channel namanya Tua Bali Channel, akan mengantarkan saya ke lokasi langsung ke Manusia Cabe. Si Manusia Cabe. Oke guys, langsung saja ya kita ke rumahnya beliau ya. Bye. Ya, para wanen dimanapun kalian berada, tepatnya sekarang saya berada di sebelah beliau ya, Pak Putu Suartawan ya. Nah, kebanyakan orang menyebut beliau ini adalah manusia Cabe. Dari umur berapa Pak mulai makan cabai? Saya makan cabe dari berumur 9 tahun. 9 tahun. Dari 8 tahun sebenarnya, tapi 9 tahun baru saya menekuni sekali makan cabenya. Karena itu waktu masih kecil saya diajak ke ladang sama ibu saya. Tahu-tahu di ladang itu ada pohon cabai di sana. Terus karena buah cabai itu merah-merah, saya petik cabainya itu satu, saya makan, terus cabainya itu kok enak rasanya gitu. Terus kalau enak rasanya itu saya nambah lagi petik, ternyata sampai saya menghabiskan banyak sekali, sekitar 10 biji saya menghabiskan cabai waktu itu di ladang sama ibu saya. Makanya terus itu sampai diginiin sama ibu saya, oh jangan makan cabai itu pedas cabainya. Oh enggak bu, ini cabainya manis rasanya yang merah-merah gitu. Makanya kurang percaya ibu saya. Akhirnya setelah diam ibu saya itu lagi saya petik cabainya, saya makan. Hobi apa lapar? Tidak, karena kelihatan cabainya itu bagus, menarik sekali itu, Mungkin merah-merah ya. Apa mungkin Pak Putu dari baru bangun ini belum dapat sarapan, dan akhirnya ketika Pak Putu diajak ke ladang ini seduk pas angin loh. Ya. Mungkin dari itu Ya, ya. itu dah karena perut lapar, lagi kelihatan cabainya merah-merah. Akhirnya saya kepingin lah nyoba itu makan itu. Nah, terus tanggapan dari orang tua waktu itu gimana? Ya itu udah merasa heran sekali ibu saya, kok cabai pedas, dibilang nggak apa-apa, dibilang manis sama anak saya. Makanya nggak percaya ibu saya. Ya terus saya petik, saya makan di hadapan ibu saya lagi. Oh makanya ibu saya, oh berarti anak saya ini ada kelebihan, ada keanehan mungkin anak saya, gitu tanggapan ibu saya gitu. Apakah Bapak pernah merasakan sakit ketika dari dulu ini hobi makan cabai ini, ada keluhan nggak? Mungkin disentri. Oh kalau pas saya makan cabai tidak ada rasa keluhan, istilahnya sakit perut, diare, tidak ada. Tapi kalau tidak makan cabai istilahnya kadang-kadang salah makan itu bisa disentri dia. Dia salah makan nggak sih kayaknya Pak? Ya. Kalau dia salah makan tuh bataku, kikil, semen dan koral tuh mungkin baru salah makan. Iya. Tapi ini kan cukupnya salah makannya tuh tidak terbiasa makan pedas. Nah sekarang ini Bapak kan ini aneh Pak, makanya dia bingung apa nih, manusia apa setengah manusia apa? Ya sebenarnya sih bilang anugerah ya anugerah, tapi gini, saya ini kan dapat wahyu dari Tuhan untuk kelebihan makan cabai ini, dan bisa saya gini ya, semenjak saya dapat kelebihan itu banyak juga orang-orang yang sakit kesini ke tempat saya ini ya, saya giniin sama gini tapsu saya ya, mudah-mudahan berhasil itu bisa sembuh. Tapi saya tidak pamer istilahnya, tidak ngasih tahu oh saya ini dukun, tidak gitu. Biar tahu dia sendiri gitu. Kalau dia tahu sendiri, kalau mau sini mau minta tolong, oh saya sakit ini tolong giniin ya, saya giniin di tapsu saya. Tapi ya kebanyakan berhasil gitu. Saya nggak usah lagi menjelaskan pada pemirsa karena mungkin pemirsa sudah pada tahu ya. Dan kita pun sebagai orang Buleleng bangga sekali ya memiliki Pak Putu ini. Mungkin aja nanti dari pihak terkait bisa menyalurkan hobi Bapak ini ke yang lebih tinggi lagi. Ya, pastung karir. Mudah-mudahan ya. Kadang-kadang istri mengeluh nggak? Istilahnya rugi nggak ketika suaminya itu memiliki hobi yang aneh seperti ini? Rugi nggak? Jadi mengeluh nggak dia sehari itu menghabiskan berapa kilo di sini? Iya gini ya. Waktu ini kan istri saya ke pasar mau beli cabai 1 kilo. Tahu-taunya ditaruh di dalam kulkas. Saya ambil cabainya itu, saya makan itu sampai habis, sampai separuh lebih saya habis cabainya itu. Terus kaget istri saya, loh cabainya tadi saya beli 1 kilo, sekarang kok masih setengah kilo kurang, ini siapa yang ngambil? Saya makan, oh
masa kamu makan? Ya dia tidak percaya dia, karena dia itu belum tahu suaminya itu makan cabai banyak, itu senang makan cabai, makanya dia itu kaget dia. Dibilang, nggak ada yang nyuri cabainya. Enggak, saya makan sendiri. Ini kalau nggak percaya, ini lihat deh, tak makan lagi cabainya. Kadang-kadang nasi putih aja saya masih tak suruhin beliin cabai. Beliin cabai 5.000 sekilo. aja, ya. Beliin cabai sekilo. Ya. Tapi nangkep di rumah setengah kilo kan? Iya, dimakan. Ya, terus dah saya gini. Kadang-kadang kalau tidak punya lauk, cabai aja saya dimakan sama nasi putih, ya enak dah itu. Makanya kadang-kadang mengeluh gini istri saya di waktu cabenya itu mahal. Dia mengeluh istri saya, Pak, janganlah makan cabai banyak-banyak Pak. Soalnya cabenya sekarang mahal. Cabai 5 biji aja bisa 5.000 5 biji. Sekarang kalau bisa menghabiskan cabai banyak-banyak, di mana dapat uang untuk beli cabai? Ya. Itu istri saya. Banyak. Artinya nanti kita miskin karena bapak makan cabai. Makan cabai. Kita miskin gara-gara bapak hobi makan cabai ya. Cabai, ya. Ketika cabai harganya pas tinggi-tingginya Ya, dia. sampai pernah 200.000 cabainya 1 kilo. Itu dah istri saya sangat mengeluh itu. Masyarakat di sini udah pada tahu Pak Cabe ya, udah ngetop ya dengan panggilan Pak Cabe ya. Terus sudah pernah diundang di mana saja, Pak? Ya, saya pertama sekali ya diundang sama Bali TV di acara warna-warni. Oke. Kedua, terus saya diliput ke sini sama RCTI, terus diliput sama Indosiar, sama diliput sama Global TV, dimasukkan di bingkai berita. Dan terus akhirnya saya karena udah tenar di sini diliput di Bali ini, saya didatangi ke rumah-rumah. Akhirnya saya diundang ke Jakarta, pertama sekali saya diundang ke Jakarta oleh tim silet di acara silet. Terus karena di acara silet itu saya diundang di acara silet, lagi tertariklah Deddy Corbuzier itu, makanya saya diundang sama Deddy Corbuzier di acara hitam putih. Karena diundang di acara hitam putih, saya lagi terus dilirik sama gini minat-minat lainnya itu, saya terus diundang sama Kuya-Kuya dimasuk di dalam acara Pagi-Pagi Happy. Nah, terus 2021 bulan 3, karena saya merasa tenar dianggap sama pemerintah, terus diundang saya lagi sama Net TV. Bangga ya memiliki saudara yang memiliki kemampuan seperti ini yang jarang dimiliki oleh orang lain ya. Yeah. Boleh dong berbagi apa namanya? Apa sih yang Pak Putu rasakan dan Pak Putu alami ini? Mungkin ke horor sedikit ya. Mungkin ada bisikan apa-apa, terus mungkin mimpi atau langsung ketemu sama Newate, leluhur mungkin saja kan ya, mungkin apa Pak Putu? Ya, kalau itu memang benar gitu ya. Saya pernah dikasih wahyu dan di dalam mimpi ada istilahnya bayangan hitam yang menamakan diri tablet kulun di susunan ditang yang bernama Betara yang Sakti. Itu dah yang saya ngasih tahu ya. Gini Pak Putu, kalau ada apa-apa bilang aja, nanti bilang aja panggil nama saya Betara yang Sakti, tolong bantuannya, itu aja. Beliau sempat ngeros kenten. Ya. Oke. Terus lah saya lihat, kadang-kadang saya kan ada tamu kesini yang istilahnya mau berobat, sering dia itu juga sering lihat di tapsu saya orang hitam. Berarti orang tua, ya. Pak Putu belum pernah melihat sosoknya secara langsung. Hanya pernah. Ya mungkin itu private or gimana atau gimana? Enggak. Bisa dijelaskan juga sedikit ya, aja. Bisa. Mungkin ini belum pernah Pak Putu ya bicarakan, mungkin saja ya. Mungkin saja ya. Jadi ini spesial berarti buat jam tatu ya di podcastnya hari ini ya. Sering juga anak saya kadang-kadang lihat di sana di kamar suci di tapsu saya. Pak Putu mungkin kita bisa lanjutkan. Ya. Kita seruput kopinya dulu Pak Putu ya. Suksema ini sudah bikin kopi wanen buat kita tim sini ya dari depan juga ya. Thank you banget juga buat
Kak Brok yang sudah mengantarkan saya sampai ke kediamannya Pak Putu ya. Terima kasih Kak Brok. Buat tim-tim yang lainnya terima kasih. Biasanya teman ngopi itu Jaji. Tapi kali ini teman ngopi saya itu Cabe. Ya. Seperti tamu kita kali ini adalah Pak Cabe. Guys, cheers lo. Kopi Wanen. Kopinya para pemberani. Inilah ngopi saya pakai cemilan cabai. Kopi Wanen tapi cemilannya cabai. Oke. Ngopi sambil cemilan cabai. Coba deh nah, Kak, coba juga ya. Coba Kak deh. Oke, siap-siap semua teman. Saya mau coba cabai juga ya. Dan saya mungkin tidak akan coba 2 atau 3 ya. Saya akan coba. Mudah-mudahan saya juga sakti seperti beliau. Oke, siap-siap semua teman. Saya mau coba sekarang. Oke, di screenshot ya. Ya, siap-siap. Ya. Oke, hari ini saya mau makan cabai ya. Saya juga berani teman-teman. Oke, teman-teman jadi saksi ya. Oke. Jadi saksi. Oke, jadi saksinya ya. Jadi saya pun berani ya. Oke. Ingat screenshot ya. Screenshot ya, screenshot. Nanti jangan lupa di like dan di subscribe ya channel kita ya. Ya, teman-teman ya. Nah inilah mungkin pengalaman saya yang pertama ya dari apa yang saya lakukan hari ini. Jadi teman-teman lah menjadi saksi dan bukti ya bahwa saya pun berani makan cabai hari ini ya. Temennya ngopi itulah cabai ya hari ini ya. Oke. Nah ini pengalaman saya pertama, teman-teman. Ini pengalaman, teman-teman. Ini pengalaman saya pertama ya. Ini buktinya ya. Bisa teman-teman bisa saksikan langsung ya. Ini bukan hoax ya. Ini benar-benar cabai ya, teman-teman ya. Oke, ini bukan cabai ya. Oke. Jadi saya benar-benar saya ganti yang tadi ya. Pak Cabe, mudah-mudahan saya bisa melakukan ya. Ya. Nah, cuma ini pengalaman saya yang pertama, Pak. Dan Pak Putu juga mungkin baru pertama kali mungkin ketemu orang yang mungkin ya bisa lah menemani ya makan cabai ya. Mungkin saya temannya ya. Tapi saya mau kenal. Nanti saya terus saya buang dah. Nyerah semua, nyerah. Saya akan berikan pada ahlinya saja. Apa harapan Pak Putu ke depan? Gitu ya dari sekarang ya. Ya, harapan saya mudah-mudahan saya hobi saya makan cabai ini saya bisa diteruskan dan di backup. Saya menantang yang ada di YouTube Ya. yang sekarang pemecah rekor dunia itu yang berasal dari India, tapi makan cabai terpedas di dunia. Tapi saya sudah pernah dikasih cabai terpedas di dunia itu sama Pak Deddy Corbuzier, tapi lebih enak dari cabai Bali ini, cabainya terpedas di dunia itu. Oke, ini juga tantangan dan istilahnya mungkin para YouTuber Indonesia ya bisa nanti membantu dan membawa Pak Putu cabai ini nanti ke tingkat yang lebih tinggi ya. Ya. Jadi nanti Pak Putu ini akan diadu sama YouTuber India ya. India. Ya, ada. Saya nggak tahu nih. Ya, YouTuber India itu hanya makan cabai terpedas di dunia hanya 95 biji. Kalau saya bisa 100 biji, 200 biji saya bisa. Soalnya sudah saya pernah nyoba makan cabai terpedas di dunia yang tangan dulu. Tangan dulu. Saya siap saya menantang. Siap ya. Jadi saya akan jagoan Pak Putu. Ya. Ayo kudu matoh, main banding itu. Oke, teman-teman. Hari ini saya mau keluar dari frame. Jadi kita tidak mau buang-buang waktu. Jadi Pak Putu mau menunjukkan atraksinya yang spektakuler ya. Jadi jangan kemana-mana. Don't skip the video. Kita akan tonton atraksinya Pak Putu yang luar biasa. Go!
Saya di sini aja udah panas ya. Dekatnya Pak Putu ini udah panas sekali ya, apalagi sampai dipakai lulur, apalagi ya kayak udah. Ya. Enak ini. Ini Mbak saya Pak ya. Ya. Coba satu ya. Oke guys, seperti yang dikatakan Mary Streep, apa yang membuatmu berbeda atau aneh, itulah kekuatan. Jadi, jangan pernah sepelekan kemampuan yang ada dalam diri ya guys ya. Dan seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi buat Pak Putu, saya salut sekali, dan ini di luar ekspektasi saya ya, di luar apa bayangan saya, bahwa ini adalah settingan. Mungkin kalau cabenya ini adalah cabai sudah pilihan yang tidak pedas ya. Jadi tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tapi percayalah, sakitnya sementara dan bahagia akan terasa selamanya. Seperti yang Pak Putu alami saat ini. Mungkin dari tayangan ini nantinya Pak Putu akan bahagia dengan nama yang dia bawa dari Bali hingga ke luar negeri. Tepuk tangan lu buat Pak Putu ya. Tepuk tangan lu. Mantap. Nah, saya mau undur diri. Jangan meniru adegan ini. Ini yang bisa yang dilakukan oleh orang profesional seperti saya. Yang lain di rumah jangan meniru adegan ini. Ini adegan yang berbahaya. Saya cukup sekian. Terima kasih.